Perkenalkan, nama saya Hensiliani, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen tahun angkatan 2020. Video ini merupakan tugas kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Nurul Hidayat. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pengelolaan sumber daya manusia. Ya, langsung saja. Di sini ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, mempertahankan, serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Lalu di sini juga ada menurut Flippo. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya di sini ada ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi pada materi kali ini memberikan pengantar bagaimana mengelola personalia dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuan. Ya, dan secara sederhana, proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan. Lalu yang kedua yaitu merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk. Lalu yang keempat yaitu mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Lalu selanjutnya perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Jadi di sini yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia sendiri adalah proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Dan perencanaan ini dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang. Dan sedangkan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Dan di sini ada sistem perencanaan sumber daya manusia ini memberikan manfaat bagi perusahaan. Karena yang pertama sebagai landasan bagi pengadaan tenaga kerja dan ekonomis dan efektif bagi perusahaan. Lalu yang kedua itu mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. Lalu yang ketiga yaitu mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda. Misalnya rencana perekrutan tenaga kerja dan proses seleksi karyawan. Lalu selanjutnya perekrutan sumber daya manusia. Jadi perekrutan merupakan cara perusahaan mendapatkan calon karyawan dan ini merupakan tantangan bagi semua departemen sumber daya manusia. Jadi perekrutan adalah proses pencarian dan pemikatan calon tenaga kerja yang memiliki kapabilitas tinggi untuk melamar menjadi karyawan perusahaan. Proses perekrutan ini dengan cara mencari pelamar dan diakhiri dengan penyerahan lamaran-lamaran dari calon karyawan untuk diseleksi dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesuksesan atau kegagalan perekrutan ini. Antara lain dengan melihat jumlah pelamar, jumlah pelamar yang diterima dan penetapan karyawan yang berhasil. Evaluasi tersebut juga dapat digunakan sebagai perbaikan untuk perekrutan pada tahun mendatang. Lalu selanjutnya
seleksi sumber daya manusia. Jadi penyeleksian adalah proses yang dilakukan dengan penyaringan awal dan diakhiri dengan pengambilan keputusan tentang siapa yang akan diterima. Jadi proses seleksi ini disusun dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Kemudian juga melakukan penelitian terhadap prestasi, keahlian, pengalaman, dan kepribadian yang paling memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Dan tingkat kesulitannya itu tergantung dari seberapa penting dan kritis jabatan yang akan diisi oleh pelamar. Jadi secara umum proses seleksi melewati tahap-tahap sebagai berikut, yaitu yang pertama melengkapi formulir lamaran, lalu yang kedua itu wawancara awal dan wawancara lanjutan, lalu yang ketiga tes seleksi, misalnya tes pengetahuan umum dan tes psikotes. Lalu yang keempat pemeriksaan latar belakang calon tenaga kerja. Lalu yang kelima tes fisik dan kesehatan. Lalu yang terakhir itu adalah percobaan, yaitu tahap yang harus dilalui oleh calon tenaga kerja sebelum diputuskan menjadi tenaga kerja tetap. Lalu selanjutnya itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengolahan sumber daya manusia ini tidak berhenti sampai diterima sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, namun perlu adanya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian karyawan. Karyawan bagi perusahaan merupakan aset penting yang menunjang keberhasilan bisnis perusahaan tersebut. Jadi peningkatan kinerja karyawan tidak cukup hanya dengan memperhitungkan lamanya ia bekerja, namun perlu dipercepat melalui program pelatihan dan pengembangan ini. Dan di sini ada masa orientasi. Jadi masa orientasi sendiri adalah masa pengenalan kondisi kerja dan lingkungan kerja ya. Jadi orientasi ini dapat bersifat formal dilakukan oleh atasan atau Departemen Sumber Daya Manusia guna membahas topik-topik perusahaan, atau bersifat informal melalui karyawan senior untuk mengajak karyawan baru berkeliling lokasi kerja. Jadi orientasi diharapkan akan menurunkan perasaan terasing, cemas dan khawatir terhadap dunia kerja yang dihadapinya. Jadi karyawan baru dengan program orientasi ini diharapkan akan memiliki keberanian dalam bekerja dan pada saatnya nanti akan menjumpai dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ada selama orientasi. Lalu yang kedua itu pelatihan sumber daya manusia. Jadi pelatihan sumber daya manusia adalah suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Dan ini demi keberhasilan pelatihan, maka perlu dilakukan tahap-tahap seperti penilaian kebutuhan yang mendiagnosa masalah-masalah dan tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi organisasi, merumuskan tujuan-tujuan program, isi program, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Juga perlu mendesain lingkungan pembelajaran yang kondusif terhadap materi pembelajaran. Lalu yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia adalah aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan melalui proses membangun dan mendidik karyawan terseleksi sehingga memiliki KSA di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir itu manfaat pelatihan dan pengembangan. Jadi secara jangka panjang pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karyawan dalam menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa yang akan datang. Dengan demikian, keterampilan yang dimilikinya akan lebih dihargai dan manfaat untuk jabatan yang akan diemban selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu penilaian kinerja atau prestasi karyawan. Jadi semua manajer memiliki tanggung jawab untuk memberikan supervisi kepada karyawannya. Pekerjaan supervisi menyangkut berbagai hal yang ditunjukkan untuk memperbaiki prestasi karyawan. Oleh karena itu, manajer harus bisa menentukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja bawahannya. Aktivitas ini disebut sebagai penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja secara komparatif berarti
pengevaluasian tingkat prestasi kerja karyawan dibandingkan dengan standar tertentu guna menentukan promosi, kompensasi, pelatihan, dan pemecatan. Dan penilaian kinerja mencakup kegiatan-kegiatan berikut, yaitu yang pertama ada penetapan standar prestasi, yang kedua mengkomunikasikan standar kerja, lalu yang ketiga mengukur prestasi, yang keempat mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan, lalu yang kelima mengambil tindakan koreksi, lalu yang keenam menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Lalu selanjutnya di sini ada kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan. Jadi kompensasi itu adalah semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan unjuk kerjanya sebagai anggota organisasi. Jadi keadilan dalam kompensasi. Jadi balas jasa atau kompensasi ini akan menjadi sorotan utama karyawan, terutama bila dirasa terjadi ketidaksesuaian antara keinginan dan harapan karyawan. Untuk itu, perusahaan harus menetapkan prinsip keadilan dan menetapkan kebijakan kompensasi. Bila dilihat dari persepsi karyawan, prinsip keadilan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada rasio. Jadi rasio antara kompensasi dengan masukan-masukan seseorang, yaitu berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, dan daya tahan, dan lain-lain. Jadi jabatan yang membutuhkan tenaga dan pengalaman kerja lebih banyak dan atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dianggap wajar jika diberi kompensasi yang lebih besar. Lalu yang kedua itu perbandingan rasio tersebut dengan yang diterima oleh orang lain. Jadi pada umumnya karyawan akan menerima perbedaan-perbedaan kompensasi berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan keahlian manajerial. Jadi artinya di sini jika karyawan memiliki tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, dan produktivitas yang lebih tinggi, wajar mendapatkan kompensasi yang lebih besar pula jika perbedaan tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar pekerjaan, misalnya itu ras, kelompok, atau jenis kelamin, akan ditentang oleh karyawan. Lalu selanjutnya di sini ada proses dalam kebijakan kompensasi. Jadi dalam melaksanakan kebijakan kompensasi perlu dikaji adanya peraturan tentang kompensasi dengan maksud agar dapat memberikan balas jasa kepada karyawan secara adil dan terstruktur, sehingga akan memperlancar administrasi penggajian dan untuk memotivasi karyawan supaya berprestasi. Jadi berbagai peralatan, sistem, dan kebijaksanaan dapat digunakan untuk mempermudah proses administrasi yang kompleks. Jadi metode yang dapat digunakan adalah dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei, pengupahan dan penggajian, rencana kompensasi variabel, serta penilaian kinerja dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis kompensasi. Jadi kompensasi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama itu kompensasi berupa uang. Jadi kompensasi berupa uang ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Jadi kompensasi langsung ini berupa pembayaran upah, gaji, dan intensif atau bonus. Sedangkan kompensasi tidak langsung ini berupa pemberian pelayanan dan fasilitas kepada karyawan seperti program beasiswa pendidikan, perumahan, program rekreasi, libur atau cuti, konseling finansial, dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua itu ada kompensasi non-uang. Lalu kompensasi non-uang ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu kepuasan dari pekerjaan itu sendiri dan kepuasan yang diperoleh dari lingkungan kerja karyawan. Lalu di sini ada implementasi keputusan terhadap karyawan. Jadi pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap karyawan sering dilakukan oleh manajer untuk menjaga sirkulasi dan kesinambungan kerja dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Jadi keputusan yang sering diambil dalam hal ini adalah ada promosi, transfer, demosi, dan
pemberhentian. Jadi, perubahan kerja ini dipengaruhi oleh penilaian kinerja dan bagaimana organisasi melakukan perekrutan karyawan, menggaji karyawan, orientasi, serta pelatihan karyawan. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan ini memberikan dampak perubahan pada organisasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan yang sering diambil eh, pada implementasi keputusan terhadap karyawan ini. Yang pertama itu ada promosi. Jadi promosi ini sendiri adalah perubahan pekerjaan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar dengan peningkatan gaji sebagai kompensasinya. Jadi karyawan biasanya mendapatkan promosi berdasarkan kinerja yang dianggap tinggi dan sesuai apa yang diharapkan organisasi. Promosi dalam organisasi tergantung pada beberapa aspek dan senioritas. Senioritas merupakan faktor dominan yang mempengaruhi keputusan promosi. Selain itu, pembedaan antara wanita dan laki-laki menjadi salah satu pertimbangan dan kadangkala dijadikan sebagai komoditi politik kerja. Jadi kelompok kerja juga dapat memperlancar atau bahkan memperlambat munculnya promosi dari pihak manajemen. Lalu yang kedua itu ada transfer. Jadi transfer adalah perpindahan pekerjaan secara setara, dalam arti bahwa posisi baru memiliki tingkat tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi pengertian transfer dan promosi jauh berbeda ya, karena promosi memiliki tingkat dan beban kerja yang lebih tinggi. Transfer biasanya dilakukan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan supaya lebih mendalami dan menguasai beberapa bidang yang ada di organisasi. Dengan demikian, karyawan dapat dilihat semua aspek operasi dan gambaran umum perusahaan. Namun, transfer dapat menjadi salah satu batu loncatan ke arah promosi apabila pada pekerjaan yang baru lebih memiliki kesempatan jenjang karir yang bagus dan lebih luas daripada pekerjaan sebelumnya. Lalu di sini yang ketiga itu ada demosi. Jadi demosi adalah perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang memiliki tingkat tanggung jawab dan penggajian yang lebih rendah. Jadi demosi dilakukan oleh pihak manajemen untuk memberikan hukuman kepada karyawan akibat kinerjanya yang semakin memburuk sebelum dilakukan tindakan pemberhentian. Bagi karyawan, keputusan demosi akan lebih disukai daripada keputusan pemberhentian. Jadi di sisi lain, demosi dapat dipandang sebagai salah satu cara atau tindakan agar karyawan terlepas dari beban atau terlalu berat, menghilangkan stres, kemudian juga memberikan kebebasan untuk memilih apa yang diinginkan, bahkan untuk alasan-alasan yang lebih pribadi, seperti agar dapat merawat anak-anak dan berkonsentrasi kepada keluarga. Lalu di sini ada pemberhentian. Jadi pemberhentian adalah keluarnya karyawan dari lingkungan organisasi, baik secara sukarela maupun secara paksa. Jadi, jadi untuk yang bersifat sukarela adalah pengajuan untuk mundur dan pensiun. Sedangkan untuk pemberhentian secara paksa adalah pemutusan hubungan kerja, dirumahkan untuk sementara waktu, dan bahkan dilakukan pemecatan. Dan demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.